Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zain Permana. Pagi ini lumayan hektik ya. Tadi di jalan beberapa kali ngelihat ada orang berantem mobil dan mobil. Seru banget. Ya, memang kalau di jalanan itu level stres tinggi ya. Orang merasa berhak atas jalan. Tiap orang merasa berhak atas jalan. Jadinya mereka merasa harus melakukan struggling untuk berebut hak ya. Padahal sebenarnya milik bareng-bareng gitu. Nah, itu kalau dalam ilmu psikologi namanya tragedy of the common ya. Orang ngerasa berhak atas jalan sampai mereka berkonflik di jalan. Tapi ini bukan ngomongin soal jalanan, ini ngomongin soal konflik. Jadi gara-gara berkonflik sama orang lain, seringkali kita mempersepsi atau menganggap orang itu toksik ya. Padahal hasil kajian literatur saya itu tidak pernah betul-betul menemukan ada orang yang toksik. Dan saya meyakini betul itu ya, bukan cuma hasil literatur review kajian empiris, tapi saya meyakini bahwa memang tidak ada manusia yang toksik. Karena pastinya Tuhan, ya Allah itu pastinya menciptakan manusia itu dalam kondisi keadaan yang sebaik-baiknya, dengan fitur terbaiknya, dengan kekhasan keunikan yang terbaik yang bisa dia miliki. Maka nggak mungkin ada manusia yang toksik, ada manusia yang diciptakan jahat. Nah, cuman memang apa yang dialami manusia itu kemudian menentukan bagaimana cara dia berelasi sama orang lain. Nah, ketika ke-trigger sama relasi tertentu, ia jadi toksik. Bukan ianya yang jadi toksik, bukan orangnya yang jadi toksik, tapi relasi yang dia hadapi membuat dia merespon relasi itu jadi relasi yang toksik. Jadi yang toksik itu bukan orangnya, tapi kemudian relasi. Begitu kurang lebih. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk kita bahas lebih. Kenapa bahas ini? Karena ternyata ada beberapa DM, direct message yang nyeritain tentang kisahnya berkonflik sama orang lain ya. Ada beberapa direct message yang nyeritain dia itu, orang ini berkonflik sama orang lain. Dia punya konflik sama orang lain. Artinya apa? Punya kepengen, tapi kemudian kepengen itu bertentangan, berlawanan sama kepengennya orang lain. Kan gitu, intinya kayak gitu sih berkonflik itu. Konflik itu selalu ada scarce resource. Dan ini beberapa DM ya. Sampai ada, saya hitung itu ada sekitar 13 atau 14 kisah ya. Ada orang-orang yang DM curhat tentang, Kang gimana ya cara ngadepin orang ini, soalnya orang ini toksik banget. Tapi dari ceritanya bukan orangnya yang toksik, tapi si orang yang bercerita ini, yang curhat ini, sebetulnya kondisinya, keadaannya sedang berkonflik. Sedang berkonflik sama orang lain. Gara-gara berkonflik dengan orang lain, kita jadi mempersepsi orang itu toksik gitu. Kenapa? Ya barangkali karena kita punya keinginan kita ini bertentangan, berlawanan dengan keinginannya orang lain. Karena berlawanan keinginan itu, entah kenapa kita jadi konflik, kan gitu ya. Kita jadi menyebut orang itu toksik. Terus yang menarik gini, di antara DM itu hampir semuanya bilang kayak gini, tapi Kang bukan sama saya aja dia berkonfliknya. Dia punya riwayat konflik yang banyak dan gitu lagi. Nah kebetulan aja saat ini sama saya. Kalau saya nggak pernah tuh berkonflik kayak begini gitu. Tapi kalau dia sepertinya sepanjang skenario hidupnya ada terus konflik itu. Gitu ya. Nah, jadinya wajar dong kalau kemudian saya nganggap dia orang yang toksik. Karena tiap kali dia berkonflik, konfliknya selalu sama, tipenya sama, dan kebetulan saat ini berkonfliknya sama saya. Nah, tetap walaupun kita menemukan fakta itu bahwa dia sering mengalami konflik seperti ini, tidak membuat dia bisa atau boleh kita sebut sebagai orang yang toksik. Tapi apa dan gimana? Tapi tadi balik lagi, bisa jadi ketika kita berelasi sama dia, kita malah men-trigger, malah memicu, malah menjadi stimulus bagi apa? Bagi perilaku atau respon buruk yang dia munculkan. Jadi
ketika kita berinteraksi, mungkin tanpa kita sadari, kita kemudian memicu perilaku dia yang membuat dia merespon buruk terhadap kita. Yang kebetulan itu mirip sama respon dia terhadap situasi-situasi konflik lain yang dia alami. Itu tidak membuat dia jadi orang toksik, gitu. Itu sih. Nah, bukan berarti saya tidak ingin ngebela teman-teman yang curhat dan malah ngebela orang lain yang sedang konflik dengan teman-teman, bukan ya. Ini barangkali teman-teman yang nge-DM mudah-mudahan tidak merasa, loh kok malah ngebelain dia, udah jelas-jelas dia yang toksik gitu ya, gitu. Nah, makanya pernah nggak sih teman-teman ngadepin orang yang kayak gitu, orang yang kita ketemu orang-orang yang kok orang kayak gini banget sih, kok orang tuh kayaknya pengen menang sendiri gitu ya, kok orang ini kayaknya susah banget dikasih tahu, keras kepala banget, pengennya untung terus, kayaknya nggak mau rugi tapi pengennya ngerugiin orang lain. Bukannya orang kayak gitu tuh orang yang toksik. Nah, kita jangan ngejudge toksiknya, kita mesti cek. Yang kita cek itu relasinya, situasi apa sih yang terjadi antara aku dan dia yang membuat kok dia meresponnya ke seburuk itu. Kok dia malah jadi orang yang egois, orang yang pengen menang sendiri, orang yang responnya buruk, mengeluarkan kata-kata yang buruk. Kenapa ya? Relasi apa yang sedari awal kita bangun yang membuat dia itu muncul kembali, ke trigger gitu respon-responnya. Nah, itu yang perlu kita cek. Nah, alih-alih kita menyalahkan dia toksik, sepertinya kita butuh ngecek juga, kira-kira apa yang aku lakukan sehingga memicu itu. Nah, jangan-jangan memang dia itu lagi terkena yang namanya life trap ya. Video tentang life trap nanti saya share di kolom deskripsi di bawah ya. Life trap itu ya orang-orang yang memang menghadapi skenario-skenario yang mirip tapi merespon dengan cara yang sama. Jadinya dia kejebak ya. Jadinya ketika berkonflik dia malah kabur, lari. Nanti ketika ketemu konflik lain dia juga kabur dan lari. Terus aja. Terus mengulang respon yang sama padahal respon itu tidak berhasil menyelesaikan masalah. Namanya life trap. Nah, jangan-jangan kita lagi ketemu atau dipertemukan sama orang-orang yang terkena life trap. Gitu teman-teman. Jadi gini, kalaupun teman-teman mau nyalahin orang lain gitu ya, mau mengutuk orang itu atas perilakunya, yang kita kutuk, yang kita label ke dia, jangan kita sebut dia itu orang yang toksik. Gak tepat. Karena secara ilmiah dan juga gak baik ya, kemudian kita mengutuk orang bahwa dia itu toksik. Jadi seolah-olah dia bawaan lahirnya itu emang toksik. Enggak, bukan. Dia lagi terkena life trap. Kalau life trap, bukan dianya yang salah. Tapi apa? Dia sepertinya tidak punya alternatif pemecahan masalah selain yang dia lakukan sekarang. Jadinya setiap kali ketemu masalah ya, atau ketemu konflik, dia nggak punya pilihan lain selain melakukan hal yang sama. Yang sebetulnya hal itu tuh nggak berhasil. Yang sebetulnya hal itu malah kemudian merusak dia dan hubungan dia sama orang lain. Dia malah ngulang kejadian yang sama, masalah yang sama, tapi dengan respon yang sama juga, yang hasilnya nggak bagus. Masih mending ya kalau dia dapat masalah yang sama, ngerespon dengan cara yang sama, tapi cara itu berhasil. Orang yang kena life trap nggak gitu. Orang yang kena life trap mah orang-orang yang kemudian dapat masalah, dia merespon dengan cara yang tidak menyelesaikan masalah, dan terus nanti dia ketemu lagi masalah, dia ngulang lagi kayak gitu, lagi ngulang lagi kayak gitu, lagi ngulang lagi kayak gitu. Nah, orang-orang yang kayak gitu disebut dengan life trap. Nah, cuman memang ya skenario Allah juga ya, apesnya kita sebagai orang yang curhat gitu ya, apesnya kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti itu. Jadi salah satu keapesan. Ini makanya kita harus evaluasi dan introspeksi ya. Ketika kita kemudian Allah jodohkan, Allah pertemukan dengan orang yang lagi kena life trap, terus kemudian ternyata kita yang memicu, men-trigger orang itu terkena life trap sehingga kemudian punya hubungan yang toksik sama kita, itu kita buru-buru istighfar, buru-buru introspeksi diri, memohon ampun. Dan mudah-mudahan pertemuan ini tidak membuat kita trauma,
malah membuat kita mampu menghasilkan respon terbaik, perilaku terbaik kepada orang itu, dengan tidak melabeli orang itu, ya, dengan tetap memberikan respon yang elegan, dan berusaha untuk tidak lari dari masalah. Karena gini teman-teman, kalau kita ketemu orang-orang yang kita anggap toksik gitu ya, ya kena life trap, lalu kebetulan kenanya sama kita, apesnya ketemunya sama kita, lalu nggak sengaja kita memicu yang membuat dia kemudian jadi ngeselin gitu ya, jadi nyebelin. Kan kita pengen cepet-cepet selesai ya hubungannya ya, pengen udahlah ribet gitu ya, gimana ini ya. Nah itu juga ya memang gitulah, teman-teman akan berhadapan sama orang-orang seperti itu. Dan mudah-mudahan ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu, teman-teman setelah nyimak video ini supaya bisa merespon dengan baik. Bukan orangnya yang toksik, tapi barangkali ini jadi pelajaran dan hikmah buat kehidupan kita, supaya kita jadi pribadi yang lebih baik. Kita jangan sampai terkena life trap. Hati-hati teman-teman, kalau kita gagal dalam menyelesaikan konflik ini, gagal dalam merespon secara elegan, memecahkan masalah di permasalahan ini, di konflik ini, kita yang justru nanti akan kena yang namanya life trap. Jadi kita menghindar dari orang ini, kita pengen cepat-cepat selesai dari orang ini tanpa menyelesaikan masalah, lalu kita nanti akan ketemu konflik yang sama, dipertemukan lagi sama orang yang kurang lebih sama, yang men-trigger kita, yang memicu kita untuk tadi merespon. Hati-hati. Makanya pastikan respon kita elegan, respon kita ngasih respon terbaik. Jangan sampai kita yang malah kena life trap, teman-teman, ya. Jadi buat sahabat-sahabat nih, ya, ada 13 orang yang curhat ya, yang dia pikir dia lagi terkena masalah sama seseorang yang susah banget untuk dicari solusi bersama. Dia pengen menang sendiri, tampak banget toksiknya gitu ya. Enggak, ini media Allah, cara Allah untuk ngajarin kita untuk stay dan tetap berada di dalam masalah, supaya kita kemudian gak ke-trigger, supaya kita aman. Dan kedepannya kalau ngebangun relasi, Allah jauhkan kita dari relasi-relasi yang menyebabkan kita terkena jebakan kehidupan yang malah makin menghinakan kita ya, yang disebut dengan life trap. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak ya. Udah lama juga nggak bikin video sambil perjalanan. Mudah-mudahan audionya enak didengar, dan teman-teman juga dapat insight dan pemahaman dari kisah curhat yang saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Zain Permana pamit ya, pamit mundur. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. I'd be nothing without you. There'd be no song without you, without you.